Kalau gitu, aku bakal tunjukin satu video menarik yang akan membantu kalian menentukan arah. Kemana nih kalian harus melanjutkan jenjang pendidikan kalian selanjutnya. Daripada berlama-lama, langsung aja check it out. First of all, kenalan dulu yuk sama Politeknik Negeri Bandung. Politeknik Negeri Bandung atau yang kita kenal dengan POBAN berdiri pada tahun 1982 dengan nama Politeknik ITB karena masih dalam naungan Institut Teknologi Bandung. Namun, pada tahun 1997, berdasarkan surat keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 85, Politeknik ITB menjadi institusi yang mandiri dan berpisah dari ITB. Kemudian namanya berubah menjadi Politeknik
Politeknik Negeri Bandung. Nah, Politeknik Negeri Bandung ini memiliki 10 jurusan dengan 36 program studi. Yang akan kita bahas dalam video ini adalah satu jurusan yang paling keren yang ada di Polban. Apalagi kalau bukan administrasi niaga. Jurusan Administrasi Niaga atau yang biasa disebut dengan AN merupakan salah satu jurusan yang berada di Politeknik Negeri Bandung dan sudah berdiri sejak tahun 1991 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0313-0-1991 pada tanggal 6 Juni 1991 tentang penataan politeknik dalam lingkungan universitas dan institusi negeri. Jurusan Tata Niaga yang telah 6 tahun berdiri dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu jurusan Akuntansi dan jurusan Administrasi Niaga. Jurusan Administrasi Niaga menyelenggarakan 3 program studi Diploma 3, yaitu program studi Administrasi Bisnis, program studi Manajemen Pemasaran, dan program studi Usaha Perjalanan Wisata. Dan juga 3 program studi Diploma 4, yaitu program studi Administrasi Bisnis, program studi Manajemen Aset, dan terakhir program studi Manajemen Pemasaran. Kalian tahu nggak sih, ternyata di jurusan Administrasi Niaga di Politeknik Negeri Bandung ini memiliki berbagai keunggulan. Di antaranya, menggunakan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau biasa disebut dengan KKNI yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis dan juga industri. Dan juga unggul dalam teknologi informasi dan juga berbasis bahasa Inggris. Dan juga para lulusan dari jurusan Administrasi Niaga ini tidak hanya berkutat dalam dunia bisnis saja, tetapi jangkauannya sangat luas. Dan kalian juga akan diajarkan tentang sumber daya manusia, strategi promosi, dan juga cara manajemen keuangan. AN Polban sangat menuntut kepada mahasiswanya kelak untuk membuka lapangan kerja di masa depan, sesuai dengan tagline dari Polban sendiri, yaitu Assuring Your Future atau menggenggam atau menjamin masa depan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fairuz Nujakia. Nama saya Pentina Oktavianti dari Prodi D3 Administrasi Bisnis. Kalian tahu nggak sih kalau administrasi bisnis ini merupakan program studi pertama di jurusan Administrasi Niaga? Teman-teman, Prodi D3 Administrasi Bisnis ini merupakan prodi yang terakreditasi unggul. Selain itu, Prodi D3 Administrasi Bisnis ini memiliki keunggulan, yaitu penggunaan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disebut KKNI yang dibutuhkan dunia usaha dan industri. Selain itu, unggul dalam hal penggunaan teknologi informasi dan penggunaan bahasa Inggris. Profil lulusan dari program studi D3 Administrasi Bisnis yaitu yang pertama adalah Asisten Manajer Bisnis atau Senior Administratif Assistant, yang kedua adalah Public Relation dan Customer Service Staff, yang ketiga adalah Supervisor Pengelolaan SDM atau Human Resources HR Supervisor, dan yang keempat adalah Entrepreneur, dan yang terakhir adalah Asisten Manajer Kantor Virtual atau Virtual Office Assistant Manager. Manajemen pemasaran merupakan program studi yang mempelajari tentang perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kegiatan pemasaran. Program studi D3 Manajemen Pemasaran di Polban sudah berakreditasi unggul. Dengan mengusung visi menjadi program studi unggulan bidang manajemen pemasaran di tingkat lokal dan juga regional. Lulusannya diharapkan memiliki kompetensi menangani pekerjaan manajerial dan praktikal di bidang manajemen pemasaran. Didukung oleh mata kuliah dan program pembelajaran yang diberikan di D3 Manajemen Pemasaran Polban, lulusannya dapat mengelola kegiatan penjualan ke konsumen secara langsung, yaitu business to business maupun business to customer. Serta memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif baik itu lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal ini dilakukan untuk menunjang kegiatan pemasaran. Dan yang paling penting, lulusan D3 Manajemen Pemasaran harus memiliki spirit kewirausahaan.
Halo semuanya, aku di sini mau jelasin prospek kerja apa saja yang menerima lulusan dari D3 Manajemen Pemasaran. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama adalah pengelola kegiatan penjualan. Seorang pengelola kegiatan penjualan harus mampu melakukan pendekatan kepada pelanggan yang memiliki potensi, melaksanakan keterampilan berjualan, dan menyusun aktivitas penjualan. Yang kedua adalah pengelola kegiatan layanan. Seorang pengelola kegiatan layanan harus mampu mewujudkan kepuasan pelanggan dan mampu menangani keluhan para pelanggan. Yang ketiga adalah pengelola merek. Seorang pengelola merek merencanakan sebuah riset terhadap sebuah merek, mengelola data riset, dan melaksanakan sebuah event. Yang keempat adalah wirausahawan. Seorang wirausahawan harus mampu mengidentifikasi peluang usaha, merancang kegiatan usaha, dan mengoperasionalkan kegiatan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata, atau lebih dikenal dengan sebutan UPW. Oh iya, sebelum lanjut, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya, Togar Fernando Siwatang dari kelas 1A, dan rekan saya, Sarifah dari kelas 1B. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat serta prospek kerja dari prodi kami, yakni D3 Usaha Perjalanan Wisata. Yuk simak. Usaha Perjalanan Wisata merupakan salah satu program studi yang termasuk dalam lingkup jurusan Administrasi Niaga di Politeknik Negeri Bandung. Di UPW sendiri, kita mempelajari banyak hal mengenai pariwisata. Mata kuliah di semester 1 ini yang berkaitan erat dengan pariwisata, diantaranya ada pelayanan pariwisata prima, pengantar bisnis pariwisata, dan teknologi informasi pariwisata. Di UPW itu sering ada kegiatan tur dan kita juga belajar bahasa asing, yaitu bahasa Mandarin. Tentunya, ini menjadi keunggulan tersendiri bagi prodi Usaha Perjalanan Wisata. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Silky yang akan membahas prospek kerja dari Usaha Perjalanan Wisata. Program studi UPW memiliki prospek kerja yang luas dan beragam. Di antaranya adalah tour guide, travel agent, tour leader, peneliti pariwisata, konsultan pariwisata, pengelola objek wisata, manajer event, dan masih banyak lainnya. Wah, ternyata prospek kerja di UPW ini begitu keren dan juga luas ya. Dengan beragamnya prospek kerja yang tersedia, maka lulusan UPW tidak perlu lagi merasa khawatir atau cemas mengenai akan bagaimana ke depannya. Karena di prodi UPW ini memiliki potensi yang menjanjikan di berbagai bidang sektor kerja. Yang mana kita tahu bahwa sektor pariwisata ini sendiri memiliki cakupan yang umum dan sangat luas. Program studi D4 Administrasi Bisnis atau sering disebut juga Business Administration sudah terakreditasi unggul dan memiliki visi menjadi program studi unggulan dalam bidang administrasi bisnis tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025. Dan kemudian D4 Administrasi Bisnis ini memiliki 4 misi. Yang pertama itu adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang administrasi bisnis yang mampu mengisi berbagai posisi manajemen di pasar kerja nasional maupun internasional dan memiliki kemampuan wirausaha. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian terapan dalam bidang administrasi bisnis tentunya dan pelayanan kepada masyarakat guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Yang ketiga, mengembangkan suasana akademis di kalangan civitas akademik yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. Kemudian visi yang keempat adalah mengembangkan kerjasama dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi yang meliputi industri dan institusi pendidikan baik nasional maupun internasional dan pemerintah. Program studi D4 Administrasi Bisnis memiliki banyak prospek kerja yang menarik. Yang pertama tentunya kita diarahkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang kedua kita bisa menjadi seorang entrepreneur. Yang ketiga kita bisa menjadi office manager. Dan yang keempat kita bisa menjadi executive administrative assistant. Dan masih banyak prospek kerja menarik lainnya. Program studi D4 Administrasi Bisnis akan mengajakmu untuk mempelajari segala sesuatu terkait kegiatan operasional bisnis dan perusahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti kegiatan perencanaan, pemasaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan personalia, hingga kegiatan produksi. Tidak hanya belajar menjalankan bisnis, kamu juga akan belajar untuk menciptakan sebuah produk sendiri.
bisnis yang dimaksud bukan sekedar menjual balik produk dan mengambil keuntungan, melainkan real menciptakan value pada produk baru yang ingin kita ciptakan. Selain itu, program studi D4 Administrasi Bisnis pastinya juga akan mempelajari segala urusan mengenai klerikal kantor, seperti mengelola sarana dan prasarana kantor, memproses data secara akurat, dan bahkan mengelola informasi yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. Nah, kalian pasti asing kan dengan prodi manajemen aset. Apa sih manajemen aset itu? Di sini aku bakal ngejelasin. Jadi, manajemen aset adalah sebuah program studi yang mempelajari tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pengelolaan dan perancangan aset suatu instansi ataupun lembaga. Program studi ini merupakan kombinasi dari beberapa keilmuan hibrida, yaitu manajemen keuangan, ekonomi, teknik sipil, hukum, dan juga teknologi informasi. Nah, ini tuh nantinya akan dipraktikkan dalam kerja yang diterapkan pada aset fisik dengan tujuan dapat menyediakan tingkat pelayanan prima dengan biaya yang paling efisien. Selain itu, program studi ini juga belajar bagaimana caranya menjaga agar sebuah nilai aset tersebut tetap tinggi dan mempunyai usia hidup yang panjang, dengan menyediakan biaya operasi yang memadai sehingga aset tersebut mampu menghasilkan output yang optimal, lalu memberikan kepuasan kepada pelanggannya dengan tetap mengindahkan peraturan perundangan dan aspek keselamatan kerja sehingga tidak mengganggu lingkungan dan memberikan citra baik kepada publik. Nah, satu hal lagi nih, karena program studi manajemen aset hanya ada 2 di Indonesia, yaitu salah satunya di Politeknik Negeri Bandung, maka lulusannya memiliki keuntungan, yaitu nantinya akan sangat dicari dan dibutuhkan oleh banyak perusahaan dan instansi lainnya loh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aini Tias. Di sini saya akan menjelaskan tentang prospek kerja dan keunggulan prodi manajemen aset di masa sekarang. Yang pertama yaitu prospek kerja. Manajemen aset bisa dibilang sebagai salah satu program studi dengan prospek kerja yang cukup luas, karena hampir semua perusahaan Indonesia membutuhkan tenaga ahli yang mampu mengelola aset-aset yang mereka miliki. Seorang lulusan manajemen aset bisa bekerja di perusahaan BUMN, perusahaan swasta, lembaga pemerintahan seperti Kementerian Keuangan, dan juga konsultan pengelolaan aset. Serta untuk keunggulan prodi manajemen aset, yang pertama, Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdapat banyak aset, dan yang kedua, prodi manajemen aset sendiri tersebut hanya ada 2 di Indonesia. Hal ini memberikan peluang besar bagi para alumni untuk prospek kerja mereka ke depannya. Terima kasih. Prodi D4 Manajemen Pemasaran adalah prodi baru yang ada di jurusan Administrasi Bisnis. Angkatan pertamanya adalah mahasiswa angkatan 2014. Walaupun terbilang prodi muda, D4 ini memiliki lulusan yang tidak kalah dalam persaingan kerja. Untuk mengali lebih dalam, mari kita simak penjelasan dari prodi ini. Program studi D4 Manajemen Pemasaran ini memiliki visi menjadi program studi unggulan dalam bidang manajemen pemasaran tingkat nasional maupun internasional. Misinya yang pertama, menyelenggarakan pendidikan manajemen pemasaran internasional untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan memiliki semangat untuk terus berkembang, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, melaksanakan penelitian terapan di bidang ilmu ekonomi pemasaran internasional dan menyebarluaskan hasil untuk tumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan teknik-teknik pemasaran internasional masyarakat guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdi masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknik-teknik pemasaran internasional untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan. Fasilitas yang tersedia di prodi D4 Manajemen Pemasaran ini, yang pertama ada ruang kelas, lab pemasaran, lab perkantoran, lab pengetikan, perpustakaan, minimarket, toilet, dan musola. Apa saja yang dipelajari? All about marketing and its surrounding, consumer behavior, advertising, keuangan dan ekonomi, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, hingga public relation. Pada prodi ini, di setiap semester, mahasiswa akan memiliki proyek yang berbeda-beda. Tujuannya adalah agar bisa terjun langsung ke lapangan dan mengetahui konsep marketing seutuhnya. Proyeknya antara lain proyek lokasi bisnis, B2C, B2B, e-marketing, event marketing, marketing plan, proyek ekspor-impor. Pada akhir semester, mahasiswa akan mempresentasikan hasil proyek yang telah dikerjakannya di agenda Marketing Big Day.
Untuk melatih soft skill, ada pula PBL untuk beberapa mata kuliah. Di sini, mahasiswa diminta untuk diskusi dan memecahkan masalah yang ada. Prospek kerjanya apa sih? Bergelar sarjana terapan manajemen, product manager, brand eksekutif, marketing relation eksekutif, media planner, digital marketing manager, account manager, market research, dan entrepreneur. Keunggulan lulusan dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional ialah para lulusan diharapkan mampu menangani pekerjaan manajerial dan praktikal di bidang pemasaran, dapat mengelola kegiatan penjualan baik penjualan ke konsumen langsung, business to customer, maupun konsumen bisnis industri, business to business. Dapat membantu mengelola manajerial retail, mengerjakan pekerjaan praktikal di bidang logistik, pergudangan dan ekspor-impor, memproses data secara akurat, berkomunikasi secara efektif, lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, mengelola informasi dan komunikasi untuk menunjang kegiatan pemasaran, serta memiliki spirit kewirausahaan. Ayo kuliah di jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Ayo kita kuliah di jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Ayo kita kuliah di jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Ayo kita kuliah di jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Ayo kuliah di jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Gimana nih? Setelah nonton video tadi, tentunya kalian udah agak bingung lagi dong mau lanjutin kuliah kemana? Nah, untuk kalian yang berminat untuk masuk ke jurusan Administrasi Niaga di Politeknik Negeri Bandung, kalian bisa daftar melalui jalur SNMPTN, SNMPN, SBMPTN, SBMPN, dan yang terakhir ada jalur Mandiri Polban. Kalian juga bisa terus mengikuti informasinya di laman LTMPT dan di website Polban ya. Website Polban yang mana sih Kak? Website Polban yang ini ya teman-teman. Pokoknya kalian harus tetap semangat dan pantang menyerah untuk menggapai cita-cita kalian. Aku tunggu kamu di Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung.